Baik, selamat datang teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada. Di depan saya ini ada loloan burung pentet usia 24 hari. Ini miliknya seorang teman yang kebetulan saya loloh. Burung ini diambil dari kawasan Gresik Selatan ya, di daerah Tandus, di Pegunungan Kendeng Selatan yang membentang dari Pati, Blora sampai wilayah Gresik. Kenapa burung ini kini menjadi favorit, menjadi rebutan terutama dari teman-teman Kicau Mania di sini ya, di daerah Sidoarjo? Karena itu tadi, mereka masih beranggapan bahwa pentet dari kawasan Tandus itu mempunyai daya gebrak, daya fighter yang tinggi, terutama di gantangan. Memang secara fisik, secara katurangan kita lihat burung ini memang, 4 burung ini itu sangat mempunyai katurangan dan prospek yang bagus ya. Kita lihat dari katurangannya mulai dari kepala, paruh, leher sama badannya yang tegap, paruh yang tebel, terus sama kepala yang cepak, itu bagus lah buat gantangan. Kita kan berharapnya kedepannya dengan fisik yang seperti ini akan bisa fight di gantangan, bisa bertarung. Tinggal ya bagaimana kita merawatnya, terus bagaimana kita menentukan isiannya. Ya, yang menjadi diskusi kali ini adalah masalah asal daerah pentet dari daerah Tandus. Kenapa masih dipandang mempunyai lebih prospek untuk gantangan daripada pentet dari daerah yang subur, yang hijau? Apakah benar keduanya akan melahirkan dari generasi pentet yang berbeda? Artinya yang dari Tandus akan memunculkan pentet dengan anakan dari yang akan baik bagus, ataukah yang dari pentet dari daerah subur akan melahirkan generasi gantangan yang cupu pula, artinya nggak prospek lah gitu loh, maksudnya seperti itu kasarannya. Nah, itu kita bahas. Tapi sebelum kita ke sana, kita kan tentu bisa paham ya bahwa cendet dari daerah Tandus, terutama daerah Madura, dari Pulau Sapudi di Madura juga, pentet Pacitan yang berbatasan dengan Ponorogo, itu sampai sekarang menjadi favorit para pemain pentet, terutama ya di daerah sini. Itu menjadi favorit. Mereka banyak membeli anakan-anakan dari kedua daerah tersebut. Mereka beranggapan pentet dari daerah yang Tandus akan menerbitkan satu pentet berkualitas. Karena memang kita harus akui ya, dari daerah Tandus, pentet dari daerah Tandus akan membentuk indukan yang karakternya itu fighter. Karena apa? Mereka ditempa oleh alam dengan kondisi yang serba kekurangan, hal-hal seperti itu. Artinya misalnya dari sisi iklim, dari daerah Tandus mereka akan setiap hari terkena panas matahari maksimal, bahkan jauh melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Kalau kita misalnya bermain ke daerah Tandus, di daerah kawasan Gresik Selatan, itu akan merasakan bagaimana suhu di sana sangat panas. Inilah yang akan membentuk satu karakter pentet yang fighter, yang siap tarung. Yang kedua, fisik juga secara otomatis akan menyesuaikan. Karena mereka itu minim air, minim pakan, maka badan dari pentet ini akan menyesuaikan pula. Artinya nggak bisa tumbuh dengan los seperti kita misalnya. Ketika kita lahir di lingkungan yang misalnya bakul soto, ya seperti itulah katakanlah, maka otomatis setiap hari karena kita makan
makanan yang banyak lemak, otomatis perkembangan badan kita sendiri bisa over, artinya bisa kegemukan lah gitu. Berbeda dengan mereka yang lahirnya di daerah keras gitu. Misalnya mereka kan harus menyesuaikan untuk hidup, bisa menyambung hidup. Mereka harus bisa menyesuaikan dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga kerasnya kehidupan inilah yang akan dipercaya akan mempengaruhi daripada pendet, dari perkembangan pendet ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kenapa pendet dari daerah kawasan tandus, dari misalnya dari Gresik Selatan, dari Pacitan perbatasan dengan Ponorogo, atau dari daerah Madura itu menjadi favorit. Apakah kita, pertanyaannya kan seperti ini, apakah kita berarti menjudge bahwa pendet dari daerah subur akan melahirkan anakan pendet yang minim kualitas, artinya kurang baik? Ya, itu sekali lagi kembali kepada indukannya. Kita nggak bisa seperti itu, menjudge seperti itu, karena kita kembalikan ke indukannya. Artinya, cuman masalahnya kan seperti ini. Mungkin dengan kalau katakanlah ada rate ya, perbandingan 60% pendet dari daerah tandus itu akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Berbeda dengan ketika pendet dari daerah subur. Mungkin ada yang baik, cuma komposisinya tidak bisa banyak, tidak bisa lebih dari separuh, misalnya katakanlah 30%. Itu pun tergantung indukannya. Kalau indukannya baik ya otomatis kita juga sendiri akan bisa meyakini. Artinya kalau kita kembali lagi, pendet ini kan masih belum bisa diternak, belum bisa ditangkar. Artinya kita masih mengharapkan dari alam, keluarnya dari alam. Hal inilah yang akan membuat kita misalnya sama-sama ngepres gitu ya, sama-sama gambling. Kalau sama-sama gambling, kita lebih berharap kepada pendet-pendet yang sudah mempunyai dari daerah, dengan dari daerah, melihat dari daerahnya, karena dari situ kita melihat, kita berharap, kita tahu kualitas pendet dari daerah tersebut akan sebagaimana kita harapkan. Nah, itu dari pemikiran kebanyakan kicau mania dan saya sendiri terutama di daerah Sidoarjo. Barangkali teman-teman punya pendapat atau pendapat lain, silahkan mari kita diskusikan di kolom komentar. Kira-kira apakah sependapat dengan saya atau tidak? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, karena sebetulnya saya ingin bahasan ini panjang, namun karena keterbatasan daripada durasi video, maka ya terpaksa kita stop sampai sekian. Barangkali nanti bahasanya bisa berkembang, maka mari kita membahasnya di part 2 ya. Selanjutnya kira-kira bagaimana prospeknya pendet dari daerah subur, apakah seprospek dari daerah tandus atau enggak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ciao.